Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ika Septiana Windy Antari SSI MSTAT selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Produk dan Sistem Bagi Hasil terhadap minat menabung nasabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Madiun. Nah, namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mahfiroh, NIM 402200165 dari Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada pokok pembahasan ini ada 3. Untuk yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan yang bab 3 adalah metodologi penelitian. Munculnya sebuah lembaga keuangan syariah dengan sistem yang sesuai dengan syariah dan bisa berkembang mengikuti bank lainnya. Adanya pendirian dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang semakin pesat mengakibatkan kondisi persaingan antar perbankan di dalam sistem bagi hasil dan produk untuk menarik nasabahnya juga semakin tinggi. Keberadaan bank syariah yang belum cukup lama ini membuat masyarakat belum mengenalnya dan masih banyak yang memakai bank konvensional untuk mengembangkan perekonomian mereka. Hal lain yang memicu minimnya pengetahuan bank syariah adalah lembaga sosialisasi perbankan syariah, sehingga mempengaruhi minat masyarakat terhadap bank syariah. Permasalahan tersebut sampai ini masih terus berjalan, terutama mengenai sistem bagi hasil yang ada di perbankan syariah. Adanya permasalahan tersebut, bank syariah perlu bergerak dan menerapkan strategi agar permasalahan tersebut dapat diatasi segera mungkin. Selanjutnya, bank syariah dapat tumbuh dan berkembang dengan luas. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui produk berpengaruh terhadap minat menabung nasabah di Bank Syariah Indonesia atau tidak. Yang kedua, untuk mengetahui sistem bagi hasil berpengaruh terhadap minat menabung nasabah di Bank Syariah Indonesia atau tidak. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh produk dan sistem bagi hasil terhadap minat menabung nasabah. Untuk selanjutnya adalah manfaat penelitian ini, yaitu bagi instansi diharapkan penulisan proposal ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang produk dan sistem bagi hasil untuk perbankan syariah, dan untuk selanjutnya perbankan juga dapat menerapkan strategi agar banyak masyarakat yang minat untuk menabung. Lalu yang kedua adalah untuk dapat bermanfaat, menambah pengetahuan, serta menjadi referensi atau bahan masukan dalam penelitian serupa pada waktu yang akan datang. Lalu yang ketiga adalah bagi masyarakat, yaitu tulisan ini diharapkan mampu menjadi salah satu pengetahuan masyarakat mengenal tentang produk sistem bagi hasil yang ada di perbankan syariah. Selanjutnya adalah pada bab 2 yaitu landasan teori. Untuk di dalam landasan teori yang pertama yaitu mengenai produk. Produk didefinisikan sebagai apapun yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang mungkin memuaskan keinginan atau kebutuhan. Beberapa produk yang ada di Bank Syariah Indonesia yaitu seperti tabungan, bisnis, emas, haji, dan umroh. Lalu untuk landasan teori yang kedua yaitu ada bagi hasil. Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang telah disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian. Selanjutnya adalah minat nasabah, yaitu kehendak, keinginan, atau kesukaan. Minat adalah sesuatu pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. Yang selanjutnya adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah atau valuta asing pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit. Kemudian landasan teori selanjutnya yaitu hubungan antara variabel produk dengan minat. Produk memiliki hubungan dengan minat, di mana ketika produk yang ditawarkan perbankan sesuai keinginan atau kebutuhan masyarakat. Selain itu, produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang bagus serta mudah dalam penggunaannya. Hal tersebut dapat meningkatkan minat para nasabah. Untuk landasan teori yang terakhir yaitu adalah hubungan antara variabel bagi hasil dengan minat. Bagi hasil memiliki hubungan dengan minat, di mana ketika penerapan bagi hasil dilakukan secara terbuka antara pihak bank dan nasabah, serta salah satu pihak tidak merasa dirugikan. Hal tersebut juga akan meningkatkan ketertarikan para nasabah untuk melakukan kegiatan menabung di perbankan syariah. Selanjutnya kita masuk ke dalam penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu yang pertama yaitu pada jurnal Taufik Risaul dan Austin Alexander. Pada persamaannya yaitu sama-sama membahas bagi hasil dan menggunakan metode kuantitatif. Untuk perbedaannya yaitu peneliti terdahulu mengambil bagi hasil, promosi, dan layanan, sedangkan pada
proposal saya hanya menggunakan bagi hasil, dan untuk penelitian terdahulu objeknya yaitu mahasiswa, sedangkan pada proposal saya yaitu masyarakat sekitar Madiun. Untuk penelitian terdahulu yang kedua yaitu pada jurnal Chandra Kartika dan Yusuf. Untuk persamaannya yaitu sama-sama mengambil sistem bagi hasil, dan untuk perbedaannya yaitu penelitian terdahulu mengambil tempat Bank Syariah Mandiri, sedangkan penelitian saya di Bank Syariah Indonesia. Dan untuk penelitian terdahulu yang terakhir yaitu pada jurnal Fitri Alfa Karya. Untuk persamaannya yaitu sama-sama membahas bagi hasil di perbankan syariah. Untuk perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas kualitas pelayanan dan bagi hasil, sedangkan penelitian saya hanya membahas bagi hasil dan produk. Dan masyarakat yang saya jadikan objek adalah warga di sekitar Madiun. Untuk yang selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam bab 3, yaitu untuk yang pertama yaitu membahas lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Jalan Es Parman nomor 46, Kota Madiun. Alasan memilih lokasi tersebut adalah tempatnya yang strategis atau mudah dijangkau oleh nasabah. Bank Syariah Indonesia cabang Madiun tersebut juga termasuk perbankan yang berkembang pesat di Madiun. Yang selanjutnya adalah populasi dan sampel. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah seluruh nasabah Bank BSI cabang Madiun. Populasi yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini adalah setiap orang yang sudah memiliki rekening di Bank BSI, sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti. Dalam teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik sampling incidental sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data. Selanjutnya adalah besarnya sampel. Karena populasinya tidak diketahui, maka menggunakan rumus Lemes-Hause sebagai pengambilan responden. Dan untuk respondennya adalah berjumlah 100 orang. Lalu selanjutnya teknik pengumpulan data, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data secara kuesioner, yang kedua dokumentasi, dan yang ketiga adalah kepustakaan. Yang pertama yaitu ada kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden dan untuk dijawab. Lalu teknik pengumpulan data yang kedua yaitu ada dokumentasi, adalah teknik pengumpulan informasi melalui peninggalan tertulis berupa arsip, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah peneliti. Untuk metode penelitian yang selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas instrumen. Dalam kriteria dengan menggunakan nilai R-tabel. Jika nilai R hitung lebih dari R-tabel, maka dapat dikatakan bahwa item pernyataan tersebut valid. Sebaliknya, apabila R hitung kurang dari R-tabel, maka pernyataan tersebut tidak valid. Reliabilitas adalah suatu instrumen yang memiliki reliabilitas yang baik atau bisa dikatakan instrumen tersebut reliable jika nilai koefisien reliabilitas atau Crobeck alpha yang dihasilkan pada saat pengujian lebih dari 0,6. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan dan analisis data. Untuk yang pertama yaitu ada uji asumsi klasik, yaitu ada uji normalitas. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data distribusi normal atau tidak, yaitu jika signifikannya lebih dari 0,05 maka berdistribusi normal, dan sebaliknya jika signifikan kurang dari 0,05 maka variabel tidak berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji linearitas. Ada pengujian pada SPSS dengan menggunakan test for linearly pada tarif signifikan yaitu 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikan kurang dari 0,05. Untuk yang selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa multikolinearitas yang terjadi tidak berbahaya atau lolos uji multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser. Untuk mengetahui tidak adanya heteroskedastisitas ditujukan dengan tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut residual. Hal ini terdiri dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%.
Untuk selanjutnya yaitu uji autokorelasi, bertujuan untuk mendeteksi apakah variabel pengganggu pada suatu periode berkorelasi atau tidak berkorelasi. Untuk pengolahan dan analisis data yang kedua yaitu ada uji regresi linear berganda. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif? Lalu untuk yang selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama yaitu ada uji T. Pengujian secara parsial menggunakan uji T. Kriteria pengujian yaitu sebagai berikut, yaitu HO diterima jika angka signifikan lebih besar dari alfa yaitu 5% dan HA ditolak jika angka signifikan lebih kecil dari alfa atau 5%. Untuk yang selanjutnya adalah uji F, adalah pengujian signifikan persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas X1 dan X2 secara bersamaan terhadap variabel terikat yaitu Y. Dan untuk yang terakhir yaitu koefisien determinasi, digunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel tidak bebas Y yang disebabkan oleh variabel bebas. Sekian dari presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.